Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi integritas dan karakter bangsa. Di mana kita ketahui bahwa integritas tersebut merupakan kepribadian seseorang dalam bertindak konsisten dan utuh di dalam perkataan dan perbuatan, sesuai dengan nilai dan kode etik yang ada. Seseorang yang memiliki karakter yang berintegritas itu bisa kita lihat bahwa karakternya misalkan seperti jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Jadi ini adalah integritas. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas terkait dengan integrasi. Jadi integritas dan integrasi itu adalah hal yang berbeda. Dari penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa integritas merupakan jati diri seseorang dan lawan kata dari kata kemunafikan. Jadi integritas ini dapat kita gunakan dalam berbagai aspek, apapun yang kita lakukan, kapanpun dan dimanapun. Dalam hal kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka poin atau nilai daripada integritas itu atau karakter yang berintegritas itu sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan apapun itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas yaitu mutu, sifat, serta keadaan yang menggambarkan pada satu kesatuan yang utuh hingga mempunyai potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Di sini kita melihat ada fungsi utama dari integritas, di mana ada fungsi kognitif dan afektif. Dari kedua fungsi tersebut, ini harus seirama, seiring dan sejalan antara kemampuan kognitif atau ilmu pengetahuan yang dimiliki dan afektif atau nilai kepribadian yang dimiliki oleh seseorang atau sikap dan tingkah laku. Jadi kedua hal ini dalam sebuah integritas itu sangat dibutuhkan. Kemampuan kognitif seseorang kalau misalkan memiliki kemampuan kognitif yang tinggi atau dalam artian bahwa orang tersebut pintar tapi tidak dibarengi dengan sikap yang baik, maka dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban itu tidak akan secara utuh bisa berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang memiliki afektif yang baik atau sikap yang baik tetapi tidak memiliki kognitif atau intelijensi yang baik, maka tugas atau kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik. Olehnya itu, kedua hal tersebut antara kemampuan ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan sikap itu harus seiring sejalan untuk mencapai yang disebut dengan integritas. Di mana kita tahu dalam prasyarat atau syarat setiap pekerjaan ketika kita akan melakukan atau mendaftar lowongan pekerjaan selalu disebutkan ada syarat memiliki integritas yang baik. Dan ini dibutuhkan oleh kita semua dalam menjalankan setiap kegiatan yang akan kita lakukan, apapun itu. Selanjutnya ada tantangan disintegritas bangsa yang kita hadapi. Kita tahu bahwa bangsa kita saat ini menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, terutama pada hal penegakan hukum. Dalam hal ini adalah
kasus korupsi, di mana kasus korupsi tersebut menjadi sebuah tindak pidana khusus, dikategorikan tindak pidana khusus karena dalam hal pelaksanaannya korupsi sangat masif dilakukan oleh terutama pada pejabat negara kita, sehingga banyak upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan bahkan melakukan pencegahan secara preventif terkait dengan hal tersebut. Kita masuk pada nilai-nilai karakter bangsa. Di sini menurut Wain, karakter merupakan bagaimana teknis ataupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan nilai-nilai kebaikan ke dalam setiap tingkah laku ataupun tindakan yang kita lakukan. Jadi karakter ini melekat kepada diri atau masing-masing individu. Jadi karakter ini terpatri atau dapat kita lihat dengan sikap atau tingkah laku seseorang dalam bertindak. Nah, karakter itu akan menjadikan jati diri daripada seseorang. Namun pertanyaan kemudian, apakah karakter tersebut dapat berubah? Jawabannya tentu semua prinsip hidup atau kegiatan atau apa yang terdapat di dalam diri manusia itu bisa atau dapat dirubah bagaimanapun keadaannya. Jadi seseorang yang memiliki misalkan karakter yang tegas bukan berarti dia nantinya secara berkesinambungan selalu tegas, tapi kadang ada satu waktu atau ada satu momen yang kemudian mempengaruhi terus orang tersebut tidak berlaku tegas atau misalkan berlaku disiplin. Yang namanya sifat itu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Tapi dalam hal ini karakter yang tertanam di dalam diri kita ini sangat dibutuhkan. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kita dapat menyimpulkan terkait dengan karakter itu merupakan tingkah laku seseorang. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, memiliki semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, dan komunikatif. Jadi ini semua merupakan nilai-nilai karakter yang dapat tertanam ke dalam diri seseorang. Menyangkut dengan apa yang saya sempat singgung tadi terkait dengan perubahan. Jadi yang namanya karakter itu kapanpun berdasarkan situasi dan kondisi atau apa yang dihadapi oleh seseorang, maka karakter tersebut itu dapat berubah. Sehingga permasalahan atau tantangan yang dihadapi tadi sebelumnya itu menjadi masalah yang sangat urgen. Oleh karena itu dibutuhkan penanaman yang sangat kuat atau yang mendalam untuk menanamkan karakter bangsa kita di masa yang akan datang, terutama kepada penanaman karakter bagi generasi penerus bangsa.
Karakter bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Ini kemudian yang kita butuhkan. Seseorang yang berkarakter dan memiliki integritas. Memiliki karakter yang baik dan memiliki integritas yang mumpuni untuk menjalankan, untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter merujuk pada pengertian watak atau perangai batin. Makna, bentuk pribadi, tingkah laku, budi pekerti. Karakter bangsa dimengerti sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantahkan dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas sehingga dapat ditanggapi orang sebagai kepribadian masyarakat tersebut. Dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas, diperlukan karakter bangsa yang jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Semua karakter ini didapatkan dengan cara pengimplementasian nilai-nilai karakter bangsa. Kalau dari riset yang pernah saya lakukan itu terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter, maka hal yang sangat berpengaruh dalam hal tersebut adalah sesuatu yang disebut dengan habit atau pembiasaan. Untuk menanamkan karakter bangsa yang baik, maka dibutuhkan pembiasaan karakter-karakter yang positif kepada individu tersebut. Jadi pada kesimpulannya, integritas merupakan sikap yang teguh mempertahankan prinsip dan menjadi dasar melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Untuk mewujudkan masyarakat yang berintegritas, maka diperlukan karakter bangsa dengan cara pengimplementasian melalui pembiasaan tadi nilai-nilai karakter bangsa. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.